Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dan para pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri serta sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya Dia Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari Umayyah bin Khalid bin Abdullah bin As'ad bahwa Rasulullah SAW mohon dibukakan, artinya dibukakan dan dimenangkan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir dengan sebab orang-orang fakir sahabat muhajirin, yakni dengan sebab berkah doa mereka. Beliau alaihi wasallam berdoa demikian, Allahumma ansurna alal a'da'i bi hurmati ibadikal fuqara'il muhajirin. Ya Allah, tolonglah kami sekalian bisa mengalahkan para musuh dengan sebab doa para hamba-Mu yang fakir, ialah orang muhajirin. Ini menunjukkan dimuliakannya orang-orang fakir dan disukainya doa mereka serta adanya berkah dengan wujud mereka itu. Diterangkan di Targhibatil Abrari, Iwamud dunya bi arba'ati asya, bi ilmil ulama wa bi adlil umara wa bi syaqawatil aghniya wa bi du'ail fuqara walaulal ulama'u lahalakal juhala'u walaula adlul umara'i la'akalan nasu ba'duhum ba'dah kama ya'kulud dhibul ghanam walaula syaqawatul aghniya'i lahalakal fuqara'u walaula du'aul fuqara'i la kharabatis samawati wal ardh. Sendi dunia itu ada 4. Yang pertama dengan ilmunya para ulama, yang kedua dengan keadilan orang-orang yang memegang pemerintahan, yang ketiga dengan kedermawanan orang-orang kaya, yang keempat dengan doanya orang-orang fakir. Kalau tidak karena para ulama, niscaya binasalah orang-orang bodoh. Kalau tidak karena keadilan orang-orang yang memegang pemerintahan, niscaya sementara orang mau makan orang lain sebagaimana serigala mau makan kambing. Kalau tidak karena sifat dermawan orang-orang kaya, niscaya binasalah orang-orang fakir. Dan kalau tidak karena doanya orang-orang fakir, niscaya hancurlah langit dan bumi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin mustajabun la syakka fihinna, da'watul walidi liwaladihi wa da'watul musafiri wa da'watul matlum." Ada 3 doa yang dikabulkan dengan tidak ada keraguan lagi, yaitu doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang musafir, dan doa orang yang dianiaya.
Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi da'watal matlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun yarfa'uhu Allahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas samai wa yaqulu ar-rabbu wa izzati la'ansurannaka walau ba'da hin." Tahukah kamu pada doanya orang yang dianiaya? Karena sungguhnya tidak ada aling-aling antara doa orang yang dianiaya dengan Allah Ta'ala. Allah mengangkat doa itu ke atas awan dan membuka pintu-pintu langit untuk lewat doa itu. Dan Tuhan berfirman, "Demi keberkasaanku, sungguh aku akan menolong kamu walaupun sesudah ini." Artinya aku, Allah, tidak menghilangkan. Artinya aku, Allah, tidak menghilangkan hak permintaan kamu, dan aku pun tidak menolak permintaan kamu walaupun pada waktu yang panjang. Karena sesungguhnya aku adalah Maha Kasih, tidak tergesa-gesa menyiksa para hamba, agar supaya mereka surut kembali dari tidak aniaya dan dosa pada usaha mencari kerelaan para musuhnya dan bertobat. Diceritakan dalam utamanya doa bahwa Mansur bin Ammar sedang memberikan nasihat kepada orang-orang, maka berdirilah seorang peminta-minta seraya minta 4 dirham. Kata Mansur, barang siapa mau memberikan permintaannya, maka aku akan mendoakan baginya 4 permintaan. Maka seorang budak berkulit hitam di ujung masjid yang tuannya adalah seorang Yahudi, kebetulan dia membawa uang yang sudah terkumpul. Maka dia berdiri sambil berkata, "Wahai Tuan Guru, aku mau memberikan kepadanya 4 dirham dengan syarat hendaknya Tuan Guru sudi memintakan untukku 4 permintaan sebagaimana yang aku kendaki." Kata guru, "Ya." Maka si budak pun memberikan badannya seraya berkata, "Wahai guru, aku adalah seorang budak, maka doakanlah agar aku dimerdekakan. Tuanku adalah seorang Yahudi, maka doakanlah dia agar masuk Islam. Aku adalah orang fakir, maka doakanlah agar supaya aku menjadi orang kaya dengan anugerah Allah dari ciptaannya. Dan doakanlah agar supaya Allah mengampuni dosa-dosaku." Maka Tuan Guru pun berdoa untuknya. Ketika si budak itu pun pulang dari majelis, dia melihat dan menjumpai tuannya serta menceritakan kepadanya. Tuannya yang beragama Yahudi itu menganggap baik cerita itu dan berkata, "Sungguh engkau telah kami merdekakan dari hartaku sendiri, dan sampai hari ini kami sebagai tuanmu, dan sejak hari ini pula engkau sebagai tuanku." Maka dia tuan Yahudi itu berkata dengan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Dan sungguh kami berserikat bersama-sama dengan kamu dalam seluruh hartaku. Adapun hajat yang keempat yang aku maksud ampunan, maka itu tidak di tanganku, tidak di tangan kami. Kalau tidak demikian tentu kami mengampuni semuanya. Maka terdengar suara dari langit dari arah sudut rumah, "Sungguh kamu berdua telah kami bebaskan dari neraka, dan sungguh kamu berdua sudah kami ampuni, dan juga Al-Mansur bersama kamu." Diterangkan bahwa doa adalah sebab dan faktor yang paling kuat guna menolak segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tercapainya tujuan dan cita-cita. Akan tetapi kadang-kadang doa itu tidak ada bekasnya, mungkin karena lemahnya doa orang yang berdoa, sehingga doa tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena padanya perbuatan-perbuatan yang dimusuhi oleh Allah. Mungkin karena lemahnya jiwa orang yang berdoa dan kurangnya mengharapkan doanya kepada Allah Ta'ala, serta kurangnya mengucapkannya kepadanya sewaktu berdoa. Mungkin juga adanya
penghalang untuk dikabulkannya, sebab dari makan makanan yang haram atau perbuatan aniaya dan atau sebab kotoran dosa yang menyelubungi hatinya, serta dia selalu dikuasai oleh kelengahan, kehalpaan dan hawa nafsu. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Ketahuilah olehmu sekalian bahwa sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lengah. Diterangkan ada 4 perkara yang bisa menambah panjang umur, yaitu kawin dengan para gadis, yang kedua tidur miring ke kiri, yang ketiga mandi dengan air yang mengalir, dan 4 makan buah apel pada waktu sahur. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki termasuk seorang yang soleh telah berkesulitan keadaannya mendapatkan makan dan belanja, dan dia mempunyai seorang istri. Kata si istri kepada suaminya, "Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar supaya dia meluaskan kehidupan kita ini." Laki-laki itu pun berdoa. Ketika si perempuan itu masuk kamar, dilihatnya olehnya sebuah batu merah dari emas. Maka dia ambil. Kata si suami, "Berbelanjalah sekendakmu." Pada suatu malam laki-laki itu bermimpi bahwa dia sudah masuk dalam surga, dan dia lihat sebuah istana telah kurang sempurna karena tidak ada emasnya yang seukuran batu merah. Dia bertanya, "Untuk siapa istana ini?" Dijawab, "Untuk kamu." Dia bertanya lagi, "Di manakah batu merahnya yang ini?" Dijawab, "Sudah kami kirimkan kepada engkau." Maka terbangunlah laki-laki itu, kemudian berkata kepada istrinya, berikan batu merah dari emas itu." Kemudian laki-laki itu mengambil batu merah dari emas itu dan meletakkannya di dekat kepalanya dan berdoa sambil mengucapkan, "Ya Tuhanku, sungguh batu merah dari emas ini telah aku kembalikan kepada engkau." Maka Allah juga mengembalikannya pada tempatnya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma akhadha ahadul luqmatum minad dunya illa wa qad naqasallahu ta'ala hissatahu minal akhirah." Tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari dunia ini kecuali Allah mengurangi bahagiannya dari akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu kharsal akhirati najid lahu fil kharsi wa man kana yuridul kharsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati bin nasib." Barang siapa menghendaki tanaman akhirat, akan kami tambahi dalam tanamannya, dan barang siapa menghendaki tanaman di dunia, kami beri juga daripada dunia, tapi dia di akhirat tidak mendapatkan bagian. Kata Umar radhiyallahu an, "Aku melihat Rasulullah SAW apabila beliau tiduran, yakni tidur miring di atas tikar, maka tikar itu membekas pada lambungnya. Kataku, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya dia Allah melapangkan dunia untuk engkau, karena sungguh budak Parsi dan Rum mereka telah dilapangkan oleh Allah, padahal mereka tidak menyembah kepada Allah." Kata beliau, "Sungguh Allah Ta'ala telah menyimpan bagian dunia ini untuk kita, hai Ibnu Khattab, dan mereka adalah para kaum yang telah didahulukan kebaikan mereka di dunia ini." Di suatu riwayat, "Amanartu an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Apakah kita tidak rela bagi mereka itu di dunia dan bagi kita akhirat? Dari Amrin bin Shu'aib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khoslatani man kana fihi katabahu Allah Ta'ala syakiran syabiran, man nadara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, wa man nadara fi dunyahu ila man huwa dunahu faqamitahu Ta'ala ala ma tafaddala bihi alaih." Dua perkara, apabila keduanya ada pada seorang, maka dia dicatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar, yaitu
Orang yang melihat di dalam urusan agamanya kepada orang yang di atasnya, kemudian dia mengikutinya, dan orang yang melihat dalam urusan dunianya, yakni soal harta kekayaan kepada orang yang di bawahnya, maka bersyukur alhamdulillah atas kelebihan anugerah yang diterimanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wala tatamannaw ma faddalallahu fi ba'dikum ala ba'dil lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima." Jangan kamu menginginkan apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada sementara kamu lebih daripada yang lain. Orang laki-laki itu mempunyai bagian dari apa-apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita juga bagian dari sesuatu yang telah mereka usahakan. Dan mintalah kamu kepada Allah dari anugerahnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Syafiq Al-Jahidi rahmatullahi berkata, orang-orang kafir itu mempunyai pilihan tiga, dan orang-orang kaya juga mempunyai pilihan tiga. Orang-orang fakir memilih yang pertama ketenangan jiwa, yang kedua kesabaran hati, yang ketiga hisab yang ringan. Orang-orang kaya memilih yang pertama gejolaknya jiwa, yang kedua kesibukan hati, dan ketiga hisab yang berat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian jelas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Illahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.